Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Mama Nesya Rafania. Oke teman-teman, semoga hari ini kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau sharing tentang prinsip komunikasi dalam perawatan paliatif. Bagi calon perawat profesional, jangan di skip ya videonya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke prinsip komunikasinya, kita membahas dulu tentang perawatan paliatif. Apa sih itu perawatan paliatif? Jadi, perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dewasa, anak-anak, dan keluarga dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa. Dengan cara apa? Dengan cara meringankan penderitaan rasa sakit melalui identifikasi dini. Identifikasi dini, pengkajian yang sempurna, dan penata laksanaan nyeri, serta masalah fisik lainnya, baik itu fisik, baik itu psikologis, sosial, dan spiritual. Kita lanjut ke komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Jadi komunikasi adalah proses berbagai makna melalui perilaku verbal ataupun nonverbal. Jadi yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana teknik berkomunikasi dengan pasien yang dalam perawatan paliatif atau bagaimana teknik berkomunikasi dengan pasien menjelang ajal. Tiap fase yang dialami oleh pasien di sini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perawat juga memberikan respon yang berbeda. Jadi pada fase kehilangan ini terdiri dari 5 tahap atau 5 fase. Saya biasa singkatnya dengan DAPDA. D yang pertama itu adalah denial atau pengingkaran, A, anger atau marah, B, bargaining atau tawar-menawar, D kedua, depression atau depresi, A yang terakhir, acceptance atau penerimaan. Jadi cara hafalnya itu DAPDA, D-A-B-D-A, denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Kita bahas satu-satu. Fase pertama yaitu fase denial atau pengingkaran. Reaksi pertama pasien pada tahap ini adalah shock, tidak percaya, atau menolak kenyataan. Sedangkan reaksi fisiknya, klien mengalami atau pasien mengalami letih, lemah, lesu, gangguan pernafasan, gelisah, bahkan tidak bisa tidur. Reaksi tersebut dapat berakhir dalam beberapa menit, bahkan sampai beberapa tahun. Nah, teknik komunikasi apa yang digunakan oleh perawat pada fase ini? Teknik komunikasi yang dilakukan pada fase ini, yang pertama adalah pertahankan kontak mata antara perawat dan pasien atau keluarga. Yang kedua, selalu berada di dekat pasien dan keluarga. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menggunakan coping konstruktif. Kita lanjut ke fase yang kedua, yaitu fase anger atau marah. Pada fase ini dimulai ketika timbulnya kesadaran akan kenyataan yang terjadi. Pada fase ini, pasien menunjukkan perilaku yang agresif, bicara kasar, menolak pengobatan, bahkan menuduh perawat dan dokter itu tidak becus dalam pengobatan. Respon fisiknya, muka merah, nadi cepat, gelisah, dan susah tidur. Teknik komunikasi yang dilakukan pada fase ini yaitu memberikan pasien kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya dan menggunakan teknik respect. Oke, kita lanjut ke tahap atau fase yang ketiga, yaitu fase bargaining atau tawar-menawar. Pada fase ini, pasien sudah mengungkapkan rasa marahnya. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke tahap tawar-menawar dengan cara memohon kepada Tuhan. Nah, contoh ungkapan yang biasa diucapkan pada fase tahap tawar-menawar di sini adalah
Misalnya saja, seandainya penyakit ini tidak terjadi pada anak saya. Nah, teknik komunikasi yang dilakukan perawat pada fase ini dengan cara menanyakan kepada pasien atau keluarga apa yang diinginkan. Kita masuk ke fase yang keempat, yaitu depression atau depresi. Nah, pada fase ini pasien menunjukkan sikap menarik diri, tidak berharga, tidak mau berbicara, bahkan kadang bersikap sangat baik. Respon fisiknya, pasien menolak untuk makan, tidak mau bicara, susah tidur, letih. Teknik berkomunikasi pada pasien di tahap ini yaitu jangan coba menenangkan pasien. Biarkan pasien dan keluarga mengekspresikan perasaannya. Oke, kita masuk ke tahap yang kelima atau fase yang terakhir, yaitu fase acceptance atau penerimaan. Jadi pada fase ini biasanya kata-kata yang keluar dari mulut pasien itu adalah, apa yang dapat saya lakukan sehingga saya bisa sembuh atau cepat sembuh. Pada fase ini pasien sudah mulai berdamai atau menerima keadaannya. Maka pasien dapat mengakhiri fase berdukanya. Nah, teknik komunikasi yang dilakukan perawat pada fase ini, di sini perawat harus meluangkan waktu untuk pasien dan keluarga untuk berdiskusi tentang bagaimana harapan pasien dan keluarga, sehingga pasien merasa tenang dalam menghadapi kematian. Oke teman-teman, calon perawat profesional, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga ke depan kalian bisa menjadi perawat profesional. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.